Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ibnu Abbas mengatakan yadu'ul yatim itu adalah menolak untuk memberikan hak anak yatim. Sedangkan Mujahid, salah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan yadu'ul yatim maknanya itu menolak untuk memberikan makan anak yatim. Jadi beda. Kalau tadi hak, yang kedua makan, yang ketiga Qatadah, muridnya Ibnu Abbas, juga mengatakan yadu'ul yatim itu adalah berbuat kasar dan semena-mena. Jadi lebih luas lagi maknanya. Ibnu Katsir mengatakan yadu'ul yatim artinya tidak memperdulikan anak yatim, tidak peduli, nggak care. Nah, jadi dikatakan orang yang mendustai hari akhir, orang yang mendustai hari pembalasan, orang yang tidak percaya atau mengingkari bahwa nanti ada pembalasan adalah orang yang tidak peduli kepada orang yatim. Orang yatim di sini dimaknai oleh para ulama, ditafsirkan ulang. Yatim itu kan artinya orang yang nggak punya bapak, orang yang nggak berdaya. Zaman sekarang orang yang nggak berdaya itu banyak, nggak cuma yatim, bisa jadi orang disabilitas, orang nggak mampu, ya, atau bisa jadi orang miskin dan lain sebagainya. Jadi yatim dalam arti orang yang tidak berdaya, orang yang lemah secara ekonomi. Jadi orang yang mendustai agama, satu poinnya adalah orang yang tidak peduli kepada orang yang tidak berdaya, orang yang tidak peduli kepada orang yang secara ekonominya sangat rendah, orang yang tidak peduli kepada orang yang membutuhkan, orang yang tidak peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini orang-orang yang mendustai agama. Itu nggak main-main, Pak. Langsung dijudge, langsung divonis orang ini mendustai agama, mendustai hari akhir. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu itu artinya dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Tidak menganjurkan, bukan wala yut'imul miskin, tidak memberi makan, tapi tidak menganjurkan. Al-Marwazi mengatakan menggunakan redaksi menganjurkan, bukan memberi makan. Itu ketika kita tidak mampu menolong, kita wajib menganjurkan orang lain untuk menolong. Jadi kalau kita tidak mampu untuk membantu orang miskin, tidak mampu untuk melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan, paling tidak kalau kita nggak mampu, minimal kita menganjurkan. Artinya apa di situ? Ulama mengatakan bahwa semua elemen masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk membantu orang yang tidak mampu. Jadi tugasnya orang membantu orang yang nggak mampu bukan cuma tugas orang yang punya uang. Orang yang nggak punya uang kayak kita punya tugas, kewajiban juga menjadi fasilitator, menganjurkan. Maka bahasanya wala yahud, tidak menganjurkan. Dia aja, cuek aja lah, bodo amat lah. Kanan kirinya ada orang misalnya bapak ibunya meninggal atau cerai, atau karena apa di samping kirinya tetangganya, kita cuek aja Pak. Nah, itu mau urusan pemerintah, bukan urusan saya. Bukan itu urusan pemerintah katanya Pak. Ada tetangga kita sampai sakit luar biasa, nggak mampu, nggak punya biaya, nggak ada yang peduli. Udah di kota masing-masing aja. Itu kan urusan BPJS katanya, nggak bisa. Di sini kita kena teguran Pak, wala yahudu. Jadi kontribusi untuk menjadi fasilitator semuanya, nggak cuma orang yang, nggak cuma RT, nggak cuma RW, nggak cuma presiden, nggak cuma yudikatif, nggak cuma legislatif, nggak cuma siapa, semuanya elemen masyarakat punya kewajiban untuk membantu orang yang tidak mampu. Dari wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian Imam Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani menggunakan redaksi makanan, wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makanan, bukan it'am, bukan memberi makan, tapi makan makanan orang miskin, tidak menganjurkan pada memberi makan, makannya. Bahasanya to'am dan it'am dalam bahasa Arabnya. Itu seakan-akan mengisyaratkan bahwa to'am itu makanan atau basic needs, kebutuhan dasar, itu adalah kebutuhan semua manusia. Dalam ayat yang lain dikatakan wa fi amwalihim haqqun lisail. Di harta-harta orang yang mempunyai, itu bukan cuma harta kita Pak. Kita setiap hari kerja, berangkat pagi, pulang sore, nyari duit aja. Itu harta yang kita kumpulkan, itu bukan kita semuanya punya. Bukan cuma milik kita. Gaji kita, itu kan gaji saya, jelas itu kerjaan saya. Kata siapa? Enggak. Di situ ada hak orang lain yang harus kita bantu.
maka bahasanya ta'amul miskin, makanannya orang miskin, bukan makanannya orang yang punya duit, bukan, tapi makanannya orang miskin. Itu seakan-akan itu haknya orang miskin, Pak, itu haknya orang yang membutuhkan. Makanya surveinya Puskas Baznas itu punya pusat kajian riset, zakat saja, ini dari zakat, belum dari wakaf. Zakat yang terkumpul di Baznas setiap tahun-tahun terakhir itu 2017 itu terkumpul 2,7 triliun. Jumlah segitu banyak nggak, Pak? Banyak nggak jumlah segitu? Sedikit banget itu. 2,7 triliun sangat amat sedikit, Pak. Dengan skala nasional sangat sedikit sekali itu. Dengan jumlah 217 juta populasi muslim yang ada di Indonesia. Kalau dibagi, Pak, ini mah anggapan bagi saja, kita dibagi misalnya 217 juta muslim itu masing-masing membayar zakat atau infak lah, atau apa namanya, sedekah lah ya, dalam setahun sejuta. Kalau setahun sejuta berarti sebulan berapa kira-kira? 90.000 ya. Kalau sebulan 90.000 berarti sehari berapa? 3.000. Sehari cuma 3.000, Pak. Sehari 3.000, ya Allah, bayar parkir di Alfamart tadi udah 2.000, ya kan? Bayar kencing aja udah 2.000. Ini kita ngasih sedekah sehari saja 3.000, dikali sebulan itu jumlahnya 90.000, dikali setahun jumlahnya sejuta, dikali jumlah populasi jumlahnya 217 triliun. Maka dana yang terkumpul cuma 2,7 triliun nggak ada apa-apanya. Kemana kita? Populasi 217 juta ini kemana gitu? Itu kan hitung rata. Bagaimana kalau menghitung dengan jumlah orang yang gajinya ada yang 10 juta, ada yang gajinya 15 juta, Masya Allah. Kemana harta itu? Berarti kesadaran edukasi zakat, edukasi ziswab, edukasi memberi pada orang lain sangat rendah di Indonesia. Padahal yang namanya apa? Mobil keluar terus, motor keluar terus, HP itu setiap bulan mungkin bisa jadi ada itu HP. Tapi kesadaran kita terhadap infak pada orang lain masih kurang, masih jauh. Nah, jadi tanggung jawab pada semua golongan ya. Jadi hal ini terlihat dari kalimat menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu artinya ketika kita tidak mampu memberi makan orang miskin, minimal kita harus menjadi fasilitator. Di dalam ekonomi pembangunan itu, strategi memberantas kemiskinan itu adalah dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kan apa, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan pada memberi makan orang miskin. Memberi makan itu adalah basic needs, kebutuhan dasar sekali makan itu. Dan kebutuhan makan itu bukan hanya kebutuhan makan, tapi apa saja? Makan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nanti saya akan bicara tentang hadul kifayah. Kalau dalam teori ekonomi pembangunan kan teorinya seperti ini. Jadi pendapatan rendah karena kualitas gizinya rendah. Iya, kualitas gizinya rendah, maka kualitas kesehatan juga rendah. Makannya tiap hari tempe, kadang-kadang cuma air putih doang, kadang-kadang tempenya juga udah basi, Pak. Orang yang nggak punya itu wajar kalau kemudian kesehatannya juga terganggu. Orang kalau kesehatannya terganggu, sakit-sakitan, otomatis produktivitasnya juga rendah. Ya gimana mau kerja? Nggak mungkin dia nggak sehat kok. Kalau produktivitas rendah, otomatis pendapatan juga rendah. Maka muter aja. Kalau pendapatan rendah, otomatis semuanya pendapatan rendah, negara miskin pendapatan rendah lagi. Maka kita harus potong yang namanya apa, silsilatul miskin ini. Dipotongnya di mana? Dimulai dari kita, mulai memikirkan edukasi bagaimana kita memotong kemiskinan. Nah, kalau ini di dalam istilah fikih, Pak, ada yang namanya orang itu membayar zakat kalau sudah mencapai nisab, Pak ya, mencapai nisab. Itu namanya had kifayah. Jadi ada namanya kafaf, itu adalah kadar kebutuhan manusia tanpa kekurangan dan tanpa kelebihan. Itu artinya kafaf. Had kafaf itu artinya dia nggak butuh, dan sandang, pangan, dan papannya udah terpenuhi. Ada kifayah, yaitu batas kebutuhan bagi seseorang yang membuatnya tidak meminta kepada orang lain. Kifayah, cukup.
Ada namanya harfau mukafaf, meliputi semua kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ini berbicara tentang basic needs tadi. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih sebenarnya? Selama ini kan kita melihat cuma sandang, pangan, dan papan. Ternyata tidak dalam fikih. Di dalam fikih itu nggak cuma makanan, pakaian, dan perumahan, tetapi juga ada ibadah. Ini namanya harkaf. Jadi doruriyat asasiyat itu adalah sesuatu yang doruri, yang darurat, yang orang itu harus punya. Kalau orang itu nggak punya, kita harus mulai memikirkannya. Kalau kita punya tetangga sampai nggak punya pakaian, kita tetangga paling dekat, kita yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat nanti. Ada orang sampai di samping rumah kita, nempel rumahnya, agar makan, siapa yang kita tanggung jawab nanti di akhirat? Kita tetangga yang paling dekat. Ini kaitannya dengan walayahudu ala ta'amil miskin. Nah, ada yang namanya harfau mukafaf, itu meliputi kebutuhan yang sangat penting. Jadi ada sangat penting, urgent sekali. Ada yang penting. Contohnya adalah pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Maka kalau dalam fikih ini, orang yang sampai nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit karena nggak punya uang, itu sudah bisa mendapatkan mustahizah. Orang nggak bisa pak kerja, nggak punya uang, transportasi sama sekali, sekedar bayar buat busway itu nggak bisa. Nah, itu udah mustahil zakat gitu. Kemudian Imam Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan yang namanya miskin itu adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi itu miskin lah. Orang kerja tapi untuk kebutuhan lah ya. Ada juga orang kerja tapi kreditannya masya Allah, kreditan TV, kreditan rumah, ya kan, kreditan yang mestinya nggak penting ya, konsumtif. Nah, beda lagi kalau itu. Ini kebutuhan dasar dia, udah mencukupi. Buat makan nggak bisa, buat mengobatin anak balita dia nggak bisa. Nah, itu namanya miskin. Sekalipun dia bekerja, punya gaji tapi tidak mencukupi, itu miskin namanya. Mustahil zakat dia. Tapi ada namanya fakir. Fakir itu lebih parah, lebih tragis. Fakir itu tidak memiliki harta maupun pekerjaan. Itu namanya fakir. Jadi pengangguran, nggak punya uang sama sekali, itu fakir. Tapi kan pengangguran ada juga pengangguran karena terpaksa, ada orang karena memang pengangguran karena pemalas, beda juga. Nah, Al-Ma'un ini, surat Al-Ma'un ini memberikan pelajaran kepada kita, mewajibkan untuk membantu miskin, apalagi yang lebih rendah kesejahteraannya. Miskin aja wajib dibantu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, miskin aja dibantu, apalagi. Itu bahasa usul fikih yang biasa, apalagi orang yang lebih rendah dari miskin, orang fakir, orang jompo yang sudah nggak punya suami, nggak punya anak yang menafkahinya, dan lain sebagainya. Jadi ayat 1 berbicara tentang bahwa menanyakan tentang orang yang mendustakan agama. Ayat 2 dan 3 menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang orang-orang yang bersolat tapi mendapatkan celaka. Wailul lil muslimin. Kalau waktunya sudah siang, barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati pada hari ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.